Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang komponen kurikulum. Sebelum kami menjelaskan, di sini saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Sopiani, yang kedua Nurul Layatul Husna, yang ketiga Wanda Tri Aulia Rahmah. Untuk materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Wanda. Kepada Wanda dipersilakan. Yang pertama yaitu komponen tujuan. Kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Berhasil atau tidaknya program pengajaran di sekolah dapat diukur dari seberapa jauh dan seberapa banyaknya pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Dalam setiap kurikulum lembaga pendidikan, pasti dicantumkan tujuan pendidikan yang akan atau harus dicapai oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Meskipun rumusan tujuan pendidikan dari suatu negara dengan negara lain berbeda, tetapi sebenarnya memiliki esensi yang sama secara umum. Sesuai dengan yang dicita-citakan, ada pendapat para ahli tentang pentingnya rumusan tujuan dari suatu kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan memberikan pegangan mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan merupakan patokan untuk mengetahui sampai di mana tujuan itu telah dicapai. Yang kedua, tujuan memegang peranan sangat penting, akan mewarnai komponen lainnya dan akan mengarahkan semua kegiatan mengajar. Yang ketiga, tujuan kurikulum yang dirumuskan menggambarkan pula pandangan para pengembang kurikulum mengenai pengetahuan, kemampuan, serta sikap yang ingin dikembangkan. Dalam sebuah kurikulum lembaga pendidikan, terdapat dua tujuan, yaitu yang pertama, tujuan yang dicapai secara keseluruhan, mata pelajaran atau bidang studi tujuan. Biasanya itu meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diharapkan dapat dimiliki oleh para lulusan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang kedua, tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Tujuan ini biasanya itu disebut dengan tujuan kurikuler. Pada kurikulum yang sekarang berlaku, tujuan ini tertulis dalam bentuk standar kompetensi lulusan, standar kompetensi mata pelajaran, dan kompetensi dasar. Setelah dijabarkan oleh guru, diperoleh indikator dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua, komponen isi atau materi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program tiap-tiap bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang maupun jalur pendidikan yang ada. Aspek materi merupakan salah satu bagian terpenting dalam pengembangan proses pembelajaran yang harus dirumuskan secara sistematis sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Jadi, isi komponen kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap materi pembelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Ada beberapa kriteria yang dapat membantu pada perencanaan kurikulum dalam menentukan isi kurikulum. Kriteria itu misalnya yang pertama, isi kurikulum harus sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswa. Yang kedua, isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial. Dan yang ketiga, isi kurikulum harus mengandung pengetahuan ilmiah yang teruji. Yang keempat, isi kurikulum mengandung bahan pembelajaran yang jelas. Dan terakhir, isi kurikulum dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sofiani. Baiklah, yang ketiga itu strategi belajar, komponen strategi pembelajaran. Nah, strategi belajar itu metode yang dipakai oleh peserta didik untuk belajar secara individual,
Strategi belajar berarti suatu metode untuk mencapai meaningful learning. Nah, strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan. Cara mengorganisasikan materi pelajaran siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, semua ini tentu mempunyai fungsi. Fungsi dari strategi pembelajaran yaitu sebagai ramuan untuk mengembangkan bahan ajar, sebagai perangkat kriteria untuk mengevaluasi bahan ajar yang telah ada, sebagai seperangkat kriteria dan formula untuk merevisi bahan ajar yang ada. Slide selanjutnya. Baiklah, yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi itu sendiri adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Semua kegiatan mengajar belajar perlu dievaluasi. Evaluasi dapat memberi motivasi bagi guru maupun siswa. Mereka akan lebih giat belajar, meningkatkan proses berpikirnya. Dengan evaluasi, guru dapat mengetahui prestasi dan kemajuan siswa, sehingga dapat bertindak yang tepat bila siswa mengalami kesulitan belajar. Bagi siswa itu sendiri, evaluasi itu merupakan umpan balik tentang kelebihan dan kelemahan yang dimiliki. Dapat mendorong belajar lebih baik dan meningkatkan motivasi berprestasi. Evaluasi terhadap siswa dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana kemajuan yang telah mereka capai. Evaluasi tidak hanya dilakukan oleh guru, tetapi juga oleh siswa untuk mengevaluasi diri mereka sendiri. Evaluasi diri ini dilakukan oleh siswa terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap teman mereka. Hal ini akan mendorong siswa untuk berusaha lebih baik dari sebelumnya agar mencapai hasil yang maksimal. Mereka akan merasa malu karena kalau kelemahan dan kekurangan yang dimiliki diketahui oleh teman mereka sendiri. Maka dari itu, evaluasi terhadap diri sendiri merupakan evaluasi yang mendukung proses belajar mengajar serta membantu siswa meningkatkan keberhasilannya. Oleh karena itu, untuk mempengaruhi hasil belajar siswa, evaluasi perlu dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada salah dan silap, kami mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.